Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abata Nasir kembali. Dan untuk kali ini kita akan membahas analogi perputaran benda. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus memberikan manfaat bagi orang banyak. Baik. Kita lihat di layar. Di dalam soal psikotes itu biasanya banyak terdapat baik jarum jam maupun benda yang diputar. Kita lihat di layar ada jam 1 sampai jam 12. Jadi ada searah jarum jam berarti ke arah kanan, dan ada berlawanan jarum jam. Bergeraknya benda itu bisa sejauh per satu angka atau satu jam. Ke angka 1, nanti miring lagi angka 2, angka 3, angka 4, atau bisa lompat langsung dari 12 ke arah angka 3, ke arah angka 6, ke arah angka 9, ke arah angka 12, dan muter lagi. Itu searah jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti dari angka 12 misalkan ke angka 11, ke angka 10, ke angka 9. Misalkan kita lihat di layar jarum menunjuk angka 12. Itu pertama. Terus kedua, ternyata searah jarum jam langsung ke arah jam 3. Berarti nanti gambar ketiga dia akan mengarah ke angka 6. Pertanyaannya, nanti ketiga jarum akan mengarah kemana? Jelas, 12 ke 3, 3 ke 6, berarti jawabannya adalah jarum mengarah ke angka 9. Coba, ya begitu. Contoh selanjutnya, di angka 11 berarti kemungkinan dia berlawanan arah jarum jam. Dari angka 12 ke 11 berarti berjalannya adalah per angka 12, 11. Berarti berikutnya adalah mengarah ke angka 10 atau ke jam 10. Berikutnya ke jam 9. Berlawanan arah jarum jam. Yang keempat berarti mengarah ke jam berapa? Jelas, karena cuma satu angka berarti ke arah jam 8. Untuk yang ketiga ini contoh diterapkan pada bidang. Ada 2 titik di situ, kotak, ada titik yang berasir dan ada titik yang tidak berasir. Yang menjadi panduan adalah kita coba berpatokan salah satu titik, misalkan titik yang sudah berasir. Terus selanjutnya, berarti ini berapa angka? 3 angka, 12 ke angka 3. Terus berarti 12 dari 3 ke angka 6. Kita lihat titiknya. Titik-titiknya itu yang bisa jadi panduan. Ya, berarti kemungkinan nanti gambar keempat pasti ya, titik yang berasir akan dekat dengan angka 9 atau 8. Seperti itu. Yang perlu dipahami juga untuk selanjutnya adalah selain menggunakan jam antara jam 1 sampai jam 12, juga akan menggunakan derajat. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Kalau setengah lingkaran berarti 180. Kalau seperempat 90. Kalau setengah berarti 45. Ya. Di sini kalau sepertiga berarti 30, 30, 30.
30. Karena apa? Karena 90 dibagi 3. Contoh soal 1. Itu ada jarum jam. Condongnya ke kanan berarti searah jarum jam. Searah jarum jam. Angka 12 ke angka 1 ke angka 2 ke setengah berarti ya. Semakin condong ke kanan lagi, dan terakhir pasti dia akan mengarah ke angka 3 karena dia setengah seperti itu. Contoh yang kedua, itu ada 2 jarum beranak panah dan jarum ujungnya kotak. Kita lihat yang pertama tegak, anak panah di atas, kotak di bawah. Kemudian di kotak yang kedua, kotak ini yang bergerak mana? Yang ada kotaknya, ternyata dia bergerak searah jarum jam. Baru diikuti oleh yang beranak panah di kotak selanjutnya. Nah, berarti gantian berkotak anak panah. Nah, berarti sekarang giliran berkotak bergerak ke atas. Nah, ini berkotak bergerak ke atas. Untuk selanjutnya berarti anak panah bergerak ke bawah. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Gitu. Soal selanjutnya ini agak sulit, walaupun sebenarnya mudah. Patokannya seperti ini. Ada gambar di dalamnya, ada panah. Kita lihat panahnya itu mengarah nih. Panahnya ini mengarah ke berlawanan jarum jam atau searah. Kita lihat di situ adalah arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi yang perlu dipegang adalah nanti jawabannya pasti panah di dalam gambar itu mengarah ke berlawanan jarum jam. Berarti yang E ini searah, berarti bukan. D searah, C searah, B searah. Yang A berlawanan dengan jarum jam. Pasti jawabannya adalah yang A. Gitu. Karena ini adalah diputar. Gambarnya baik diputar ke kanan maupun ke kiri sama jawabannya. Contoh yang keempat. Di situ ada lope, ada love di sebelah kanan. Terus lob yang lancip itu mengarah atau searah dengan jarum jam. Berarti kemungkinan berarti jawabannya pasti yang lancipnya love itu mengarah jarum jam. Maka E tidak searah dengan jarum jam. D tidak searah. C tidak searah juga. Terus B tidak searah. Ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi soal-soal seperti ini bisa juga kita berpedoman pada apakah gambar tersebut yang ada, baik gambarnya atau yang ada di dalamnya, di situ anak panah atau lope, itu mengarah jarum jam atau tidak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya contoh nomor 5 sama yang tadi. Sekarang contoh nomor 6. Yang jadi patokan adalah di situ ada segitiga, ada lingkaran kecil putih dan bintang. Bintang berada di pojok kiri, terus diputar searah jarum jam, maka dia berada di pojok kanan atas. Diputar lagi, dia ada di pojok kanan bawah. Diputar lagi, dia ada di pojok kiri bawah. Jadi yang selanjutnya adalah kembali lagi karena perputarannya 90 derajat atau angka 12 sampai angka 3. Berarti bintang kembali ke posisi semula, yaitu ada di pojok kiri atas. Jawabannya adalah yang D.
Sekian, terima kasih.